Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengujian mikroba spesifik. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang uji batas semara mikroba, kali ini kita akan mencari tahu bagaimana sih uji untuk mikroba-mikroba yang sifatnya spesifik. Karena ada beberapa sediaan farmasi yang memang tidak memperbolehkan ada cemaran mikroba tertentu. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tahapan uji yang akan kita lakukan ada beberapa macam tahapan. Yang pertama yaitu persiapan sampel yang sesuai dengan enumerasi mikroba yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang kedua juga sama, fertilitas media juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kontrol negatif untuk memastikan bahwa metode yang kita gunakan adalah metode yang betul. Dan ini nantinya akan sesuai dengan kesesuaian metode uji. Kenapa? Karena terkadang kita memerlukan adanya modifikasi untuk beberapa sampel, sehingga di sini tetap harus dilakukan kesesuaian metode uji. Apakah dengan modifikasi uji yang kita lakukan, uji kita masih bisa valid atau tidak, masih tetap reliable atau tidak untuk digunakan dalam uji cemaran bakteri spesifik tersebut. Persiapan sampel sesuai dengan enumerasi mikroba. Di sini kemarin kita sudah mengenal ada beberapa bentuk sampel, sampel yang larut dalam air, sampel yang tidak larut dalam air, lalu bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, di sini jika produk yang akan diuji memiliki aktivitas antimikroba, maka akan kita inaktifkan atau kita netralkan dengan senyawa-senyawa tertentu. Nah, tabelnya bisa kita buka lagi di Farmakope, di materi sebelumnya juga sudah ada. Untuk senyawa-senyawa aktif antimikroba yang berbeda, maka dia juga akan menggunakan senyawa penetral yang berbeda juga. Sedikit mengulang materi sebelumnya, di sini ada beberapa contoh atau jenis zat penetral. Misalnya ketika di dalam sampel kita mengandung fenolik atau alkoholik, kita bisa menetralkan kandungan fenolik maupun alkoholik dengan penambahan pengencer, sehingga konsentrasi dari fenol maupun alkohol menjadi berkurang, dan kemampuan untuk menghambat cemaran mikroba juga akan berkurang. Nah, jika digunakan bahan aktif permukaan seperti surfaktan untuk penyiapan sampel, harus dapat dibuktikan sesuai dan tidak toksik bagi mikroba, dan sesuai dengan inaktif faktor yang digunakan dalam produk yang diuji seperti yang tertera pada uji enumerasi mikroba. Nah, prinsipnya pada persiapan sampel ini, kita harus meminimalisir senyawa-senyawa yang mungkin bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Karena jika terhambat ketika kita tanam, mikroba tersebut tidak akan tumbuh. Dan sama seperti persiapan sampel sebelumnya, di sini kita harus membuat sampel kita dalam bentuk larutan atau minimal semua cemaran mikrobanya sudah keluar atau sudah bercampur dalam larutan tersebut. Tahapan yang kedua yaitu uji fertilitas media. Pada uji fertilitas media, di sini kita akan yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu penyiapan galur uji. Nah, di sini ada beberapa galur uji yang bisa kita gunakan untuk uji fertilitas. Misalnya ada Staphylococcus aureus, kita bisa menggunakan Staphylococcus dengan ATCC 6538 atau NBRC 13276 atau mungkin yang lainnya. Pseudomonas juga sama, E. coli di sini sudah ada ketentuannya, Salmonella, ada juga Candida. Nah, ini adalah beberapa galur yang bisa kita gunakan untuk uji fertilitas media. Kenapa? Karena biasanya untuk beberapa sampel memang mensyaratkan tidak boleh ada cemaran pada bakteri-bakteri tersebut. Sementara kita mungkin belum tahu sebetulnya Staphylococcus jenis apa yang terdapat pada sampel kita. Pseudomonas jenis apa yang terdapat pada sampel kita. Sehingga untuk fertilitas media, untuk memastikan bahwa media kita bisa ditumbuhi oleh Pseudomonas, oleh E. coli, maka di sini kita bisa menggunakan E. coli dengan galur ATCC 8739 ataupun galur yang lain yang memang sudah tercantum di dalam Farmakope.
Nah, materi ini atau sumber ini semuanya saya dapat dari Farmakope edisi ke-6 tahun 2020. Untuk mikroba aerob, eh, kita dapat menggunakan dapar natrium klorida pepton dengan pH 7 atau dapar fosfat pada pH 7,2 untuk membuat suspensi uji. Gunakan suspensi tersebut dalam waktu 2 jam. Nah, jika memang di sini kita mendapatkan biakan uji kita dalam sebuah media padat, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk suspensi. Bagaimana caranya? Kita bisa mengambil satu ose, lalu kita larutkan dalam dapar natrium klorida pepton dengan pH 7 ataupun dapar fosfat dengan pH 7. Tetapi di sini suspensi bakteri kita bisa kita gunakan dalam selang waktu kurang lebih hanya 2 jam. Jika ternyata ingin kita simpan dalam waktu yang cukup lama, maka suspensi bakteri tersebut harus kita simpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada waktu 2-5 jam belum terjadi pembelahan sel. Artinya jumlah bakterinya masih tetap sama. Nah, perlakuan khusus untuk Clostridia, di sini gunakan Clostridium sporogenes seperti ATCC 11437 ataupun strain yang lainnya yang sudah tercantum dalam Farmakope. Biarkan galur uji Clostridium dalam keadaan anaerob pada reinforced medium for Clostridia pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 24-48 jam. Sebagai pilihan lain, siapkan dan insert sel vegetatif dalam bentuk suspensi segar. Suspensi spora stabil pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, di sini yang membedakan adalah waktu inkubasi dan juga media yang digunakan untuk Clostridia. Tahapan yang selanjutnya yaitu persiapan untuk kontrol negatif. Nah, kontrol negatif di sini berfungsi untuk memverifikasi kesesuaian kondisi pengujian. Artinya apa? Karena di sini adalah kontrol negatif, seharusnya ketika kita tanam, karena ketika kita melakukan preparasi sampel pasti akan kita tambah dengan zat penetral, ditambah dengan pengencer, ditambah dengan pelarut atau ditambah dengan senyawa-senyawa yang lainnya. Nah, untuk mengontrol apakah zat-zat tambahan tersebut memiliki efek terhadap sediaan kita, maka kita memerlukan adanya kontrol negatif. Nah, di sini untuk memverifikasi kesesuaian kondisi pengujian. Lalu fungsi yang kedua, menggunakan pelarut yang sesuai menggantikan sediaan uji. Yang ketiga, tidak boleh terjadi pertumbuhan mikroba. Artinya kontrol negatif di sini yang namanya kontrol negatif seharusnya memang tidak ada pertumbuhan mikroba. Kontrol negatif juga dilakukan pada saat dilakukan uji terhadap sediaan seperti yang tertera pada pengujian sediaan. Jadi apapun uji kita sebaiknya kita menggunakan kontrol negatif maupun kontrol positif. Kontrol negatif di sini untuk memverifikasi kita bisa menggunakan pelarut yang kita gunakan untuk melarutkan sampel kita. Jika di dalam sampel kita ditambah dengan Aquades misalnya, maka kontrol negatif kita juga menggunakan Aquades, surfaktan atau mungkin pelarut-pelarut yang lainnya. Apabila terjadi kegagalan pada kontrol negatif, diperlukan investigasi. Apa yang dimaksud dengan kegagalan pada kontrol negatif? Kita kembali ke poin sebelumnya. Di sini kontrol negatif seharusnya tidak ditumbuhi oleh mikroba, baik bakteri ataupun jamur. Tetapi jika ternyata ada pertumbuhan bakteri ataupun jamur, maka perlu dilakukan investigasi. Perlu kita evaluasi, perlu kita cari tahu sebetulnya apa yang membuat kontrol negatif ini bisa ditumbuhi oleh mikroba. Apakah memang kontrol negatif ini mengandung nutrisi atau mengandung media, atau mungkin kontrol negatif ini mengandung senyawa-senyawa yang memang bisa ditumbuhi oleh bakteri, atau kontrol negatif yang kita gunakan memang sudah tercemar oleh bakteri, sehingga ketika kita gunakan dia dapat ditumbuhi oleh mikroba. Yang kedua yaitu fertilitas dan yang selanjutnya yaitu uji fertilitas dan daya hambat media. Nah, pada uji fertilitas ini fungsinya adalah untuk mengetahui media yang kita gunakan memang dapat digunakan untuk pertumbuhan bakteri yang dimaksud.
Untuk bakterinya tadi sudah kita bahas pada tabel sebelumnya, ada Staphylococcus, Pseudomonas, lalu ada Salmonella dan juga bakteri-bakteri yang lainnya dengan media-media tertentu. Nah, ada dua macam media yang bisa kita gunakan, yaitu media padat dan juga media cair. Media cair ini kita gunakan untuk pembentukan suspensi, sedangkan media padat kita gunakan untuk identifikasi ataupun untuk pembentukan koloni. Nah, pada uji fertilitas media cair, tahapannya yaitu yang pertama kita inokulasikan ke dalam media yang sesuai, mikroba uji dalam jumlah sedikit tidak lebih dari 100 koloni. Artinya kita harus mengetahui kira-kira berapa bakteri yang kita masukkan ke dalam media cair tersebut. Kemarin juga sudah kita bahas, untuk mengetahui berapa banyak koloni yang bisa kita tanam pada media tersebut, kita bisa menggunakan bantuan spektro ataupun menggunakan McFarland. Inkubasi ataupun bisa kita hitung secara manual. Inkubasi pada suhu tertentu tidak lebih dari periode terpendek. Nah, periode terpendek untuk masing-masing mikroba berbeda-beda. Nah, yang tertera pada prosedur uji untuk media cair, pertemuan mikroba uji harus terlihat jelas dan harus sama dengan inokulum yang telah sesuai dengan hasil uji fertilitas. Maksudnya bagaimana? Di sini terlihat jelas media kita awalnya sebelum ditumbuhi oleh biakan bakteri, dia masih terlihat jernih. Setelah ditumbuhi oleh bakteri, maka lama-kelamaan media kita akan terlihat semakin keruh. Nah, kekeruhan inilah yang harus terlihat jelas. Dari situ bisa kita simpulkan memang betul media cair yang kita gunakan bisa ditumbuhi oleh bakteri. Uji fertilitas media padat. Gunakan metode sebar seperti tertera pada metode tuang dalam uji enumerasi. Nanti kita akan bahas apa itu metode sebar dan apa itu metode tuang. Inokulasikan masing-masing cawan dengan sejumlah mikroba uji yang sesuai, tidak lebih dari 100 koloni, sama seperti media cair. Pertemuan mikroba sama dengan inokulum yang telah sesuai dengan hasil uji fertilitas. Nah, artinya untuk media yang spesifik, maka dia juga akan menunjukkan hasil yang spesifik untuk bakteri tertentu. Dan di sini ketika kita menggunakan jumlah yang tidak lebih dari 100, maka seharusnya setelah kita tanam, jumlah koloninya juga tidak lebih dari 100. Jika lebih dari 100 bagaimana? Bisa jadi memang mungkin ada tambahan lain atau mungkin ada cemaran dari pengencer kita. Yang selanjutnya, selain ada uji fertilitas, di sini juga ada uji daya hambat media. Daya hambat media cair ataupun padat. Inokulasikan sejumlah mikroba uji paling sedikit 100 koloni pada sejumlah media yang diinkubasi pada suhu tertentu tidak kurang dari periode terpanjang, seperti tertera pada prosedur uji. Tidak boleh ada pertumbuhan mikroba uji. Karena di sini adalah uji daya hambat, sehingga hasilnya seharusnya tidak ada pertumbuhan bakteri uji sama sekali. Nah, ini dia label uji fertilitas. Kita bisa menggunakan media cair pengkaya seperti Enterobacteriaceae mosel untuk uji fertilitas pada bakteri E. coli maupun Pseudomonas, uji daya hambat pada Staphylococcus. Lalu bisa juga menggunakan violet red pill cross agar untuk uji fertilitas dan juga identifikasi pada E. coli maupun Pseudomonas. Nah, untuk E. coli sendiri kita bisa menggunakan McConkey board ataupun McConkey agar. Di sini yang membedakan di sini tidak ada campuran agar, sehingga pada McConkey board di sini bentuk medianya adalah cair, bukan padatan. Nah, karena bentuk medianya cair, bisa kita gunakan untuk uji fertilitas maupun uji daya hambat. Sedangkan untuk McConkey agar di sini digunakan untuk uji fertilitas maupun indikatif atau identifikasi. Sebetulnya ada pertumbuhan E. coli atau tidak. Di sini ada uji Salmonella pada Rapaport faciladis Salmonella atau XLD agar. Nah, lalu ada juga uji Pseudomonas menggunakan setrimid agar, Staphylococcus aureus menggunakan mannitol salt agar atau MSA, Clostridia menggunakan Columbia agar, uji Candida menggunakan SDB maupun SDA. Penyiapan sampel dan juga pra-inkubasi. Sampel pada umumnya untuk persiapan sampel pada umumnya
kita menggunakan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan pengenceran, kecuali dinyatakan lain di dalam farmakope ataupun sumber yang kita gunakan. Persiapan sampel menggunakan 1 dalam 10 volume pengencer, artinya sampel kita harus kita encerkan terlebih dahulu, di mana tidak kurang dari 1 gram sediaan uji seperti tertera pada uji enumerasi mikroba, atau tadi dinyatakan lain. Apakah memang harus diencerkan atau tidak? Apakah memang sediaannya harus negatif dalam 1 mili atau sediaannya harus betul-betul negatif? Nah, kita sesuaikan dengan standar yang digunakan. Gunakan 10 mili atau sejumlah sesuai sampai 1 gram atau 1 mili. Inokulasikan ke dalam media soybean kasein digest board dengan jumlah seperti tertera dalam kesesuaian metode uji. Campur dan inkubasi pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Nah, ini adalah persiapan sampel untuk beberapa bakteri-bakteri tertentu. Misalnya ada E. coli, ada Salmonella, kecuali untuk sediaan-sediaan yang Transdermal patch, maka kita akan menggunakan tambahan dari preparasi sampel. Tetapi untuk sediaan-sediaan seperti salep atau mungkin sediaan tablet, kapsul, maka kita menggunakan preparasi yang seperti ini. Ya. Bakteri yang pertama yang akan kita uji atau akan kita identifikasi ada cemarannya atau tidak di dalam sampel kita yaitu E. coli. Setelah kita melakukan preparasi sampel sesuai dengan slide sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu seleksi dan subkultur. Seleksi dan subkultur. Pindahkan 1 mili biakan soybean kasein digest board ke dalam 100 mili McConkey board. Nah, jadi dari SCDB kita pindahkan ke McConkey masih sama-sama dalam kondisi cair atau masih dalam pembentukan suspensi. Inkubasi pada suhu 42 sampai 44 derajat Celcius. Karena memang suhu optimum untuk E. coli lebih tinggi daripada bakteri-bakteri yang lainnya. Selama 24 sampai 48 jam. Inokulasikan pada McConkey board inokulasikan hasil inkubasi tadi pada McConkey agar. Lalu kita inkubasi pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius selama 18 sampai 72 jam. Nah, McConkey ini sebetulnya sudah cukup spesifik digunakan untuk E. coli. Jadi, kenapa kita menggunakan dua macam atau dua tahapan penanaman pada media McConkey? Yang pertama di sini adalah media penyubur, memang digunakan untuk menyuburkan pertumbuhan bakteri. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi pada McConkey agar kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah betul ada pertumbuhan E. coli atau tidak. Nah, cirinya apa jika ada E. coli? Jika ada E. coli, ini dia cirinya yang bisa kita lihat. Ada koloni dan media berubah, ada koloni putih dan warna medianya juga sedikit berubah. Pertumbuhan koli ini menunjukkan adanya E. coli yang dikonfirmasi dengan uji identifikasi. Nah, ini dia. Dikonfirmasi dengan uji identifikasi. Sebetulnya bisa kita lanjutkan dengan uji identifikasi berikutnya. Salah satunya yaitu kita bisa menggunakan uji biokimia. Lalu bakteri yang selanjutnya yaitu Salmonella. Kita juga melakukan preparasi sampel sesuai dengan seleksi sebelumnya. Setelah itu kita lakukan seleksi dan juga subkultur. Kita ambil 1 mili dari hasil preparasi sampel, lalu kita pindahkan ke SCDB ke dalam 10 mili media Rappaport Faciliadis Salmonella Enrichment Board atau media kaya nutrisi, media penyubur. Inkubasi pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Setelah itu baru kita pindahkan ke SLD Silose Lysin deoksilat agar. Inkubasi pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius selama 18 sampai 48 jam. Nah, media pengkaya pada Salmonella ini sudah cukup spesifik. Artinya media pengkaya ini sama seperti E. coli tadi menggunakan McConkey. Dia juga sudah spesifik untuk McConkey. Pada media pengkaya Salmonella ini di sini juga sudah cukup spesifik didasarkan pada jenis gramnya. Setelah itu lebih dieliminasi lagi
dengan menggunakan silose lisin deoksilat agar yang memang spesifik untuk salmonella dengan menunjukkan hasil tertentu atau ciri khusus tertentu. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, di sini baik Shigella maupun salmonella sama-sama bisa ditumbuhkan, tetapi ciri koloni bakterinya berbeda. Pada salmonella, dia akan menunjukkan pertumbuhan koloni berwarna merah dengan atau tanpa titik hitam di bagian tengah, menunjukkan karakteristik salmonella yang dikonfirmasi dengan uji identifikasi. Jadi, jika ternyata kita tidak menemui titik hitam pada media SLD ini, maka kita lanjutkan untuk uji identifikasi untuk membedakan apakah dia Shigella atau dia salmonella. Nah, bakteri yang selanjutnya yaitu Pseudomonas aeruginosa. Penyiapan sampel pada prainkubasi di sini sedikit berbeda untuk produksi dalam farmasi yang berbentuk transdermal patch. Gunakan membran penyaring steril, saring sejumlah volume sampel yang sesuai dengan satu patch. Dan masukkan penyaring membran ke dalam 100 ml media soybean kasein digest bird. Inkubasi pada suhu 30-35 selama 18-24 jam. Jadi karena di sini kita menggunakan transdermal dan transdermal itu memang tidak bisa kita larutkan, maka di sini untuk mengetahui adanya cemaran bakteri tersebut, kita menggunakan penyaring membran. Bakterinya nanti akan tersaring atau bakterinya nanti akan tertahan di penyaring membran tersebut. Nah, karena bakterinya sudah tertahan di penyaring membran, maka penyaring membran tersebut bisa langsung kita larutkan pada media SCDP. Selanjutnya, seleksi dan subkultur. Lakukan subkultur pada cawan media setrimid agar dan inkubasi pada suhu 30-35 selama 18-72 jam. Hasil positif di sini akan terlihat adanya pertumbuhan bakteri dan akan terlihat adanya warna fluoresens berwarna hijau. Nah, jadi kalau ada warna hijau di sini, maka bisa kita simpulkan bahwa betul di sini ada Pseudomonasnya. Tetapi jika ada bakteri yang tumbuh dan tidak ada warna fluoresens yang berwarna hijau, maka di sini dipertanyakan apakah dia Pseudomonas atau cemaran bakteri yang lainnya. Bakteri yang selanjutnya yaitu Staphylococcus aureus. Staphylococcus di sini juga merupakan bakteri yang cukup banyak terdapat di permukaan kulit, sehingga bisa jadi di dalam beberapa bentuk sediaan kita seperti transdermal tadi ada Staphylococcus aureusnya. Untuk identifikasi Staphylococcus aureus, preparasi sampelnya masih sama. Untuk sampel-sampel selain transdermal, sama kita encerkan. Untuk transdermal, maka kita gunakan penyaring membran. Penyiapan sampel dan prainkubasi sama seperti Pseudomonas jika memang sediaan kita dalam bentuk transdermal. Seleksi dan subkultur. Lakukan subkultur pada cawan media mannitol salt agar atau MSA dan inkubasi pada suhu 30-35 selama 18-72 jam. Interpretasi pertumbuhan koloni berwarna kuning putih. Ini dia berwarna kuning putih. Dikelilingi zona kuning menunjukkan adanya Staphylococcus aureus yang dikonfirmasi dengan uji identifikasi. Nah, di sini ada juga Serratia yang masih tetap berwarna merah, sedangkan jika ada pertumbuhan Staphylococcus, maka medianya akan berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Lalu mikroba yang selanjutnya di sini ada Clostridia. Penyiapan sampel dan perlakuan. Siapkan sampel menggunakan 1 dalam 10 volume pengencer. Artinya kita encerkan 1 dalam 10 bagian. Dengan total volume minimum yaitu 20 mili. Tidak kurang, artinya yang kita gunakan adalah 2 gram atau 20 mili. Dalam 2 gram atau 2 mili dalam 20 mili larutan. Sediaan untuk diuji seperti tertera pada uji enumerasi mikroba. Pisahkan sampel menjadi 2 bagian, sekurang-kurangnya 10 mili. Panaskan 1 bagian pada 80 derajat selama 10 menit. Dinginkan dengan cepat, 1 bagian lainnya tidak dipanaskan. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mendapatkan
spora dari Clostridianya. Seleksi dan subkultur gunakan 10 mili atau jumlah yang sesuai dengan 1 gram atau 1 mili, kemudian keduanya diinokulasikan ke dalam sejumlah reinforced medium for Clostridia yang sesuai, seperti tertera pada kesesuaian metode uji. Inkubasi pada kondisi anaerob pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 48 jam. Sesudah inkubasi, lalu dibuat subkultur dari tiap wadah Columbia agar dan diinkubasi pada kondisi anaerob pada suhu 30-35 selama 48-72 jam. Nah, untuk Clostridia di sini cukup spesial. Kenapa? Karena yang pertama dia akan tumbuh pada kondisi anaerob, dan yang kedua dia memiliki spora, sehingga di sini perlu kita panaskan terlebih dahulu. Interpretasi hasilnya, tetapi kedua-duanya hasil pemanasan maupun yang dipanaskan ataupun tidak, kita tetap tanam pada media Columbia agar. Karena untuk mengetahui apakah ada sporanya, jika ada apakah sporanya bisa tumbuh atau tidak. Pertumbuhan koloni anaerob bentuk batang dengan atau tanpa endospora memberikan reaksi katalase negatif, menunjukkan adanya Clostridia yang dikonfirmasi dengan uji identifikasi. Nah, ini dia. Clostridianya bisa tumbuh, tetapi katalasenya negatif. Di sini ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan warna media. Yang selanjutnya yaitu Candida albicans. Penyiapan sampel dan pra-inkubasi, gunakan 10 mili atau jumlah yang sesuai tidak kurang dari 1 gram atau 1 mili, inokulasikan ke dalam 100 mili media SDB, Saboron dextrose agar. Berbeda dengan bakteri, karena di sini bukan bakteri. Untuk jamur ataupun kapang kamir, kita tidak menggunakan soybean casein digesspot, tetapi kita menggunakan Saboron dextrose agar atau SDB. Campur dan inkubasi pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 3-5 hari. Dan di sini waktu inkubasinya juga jauh lebih lama daripada bakteri. Seleksi dan subkultur, lakukan subkultur pada cawan SDA dan inkubasi pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 24-48 jam. Setelah diinkubasi selama 24-48 jam, maka kita akan melihat adanya bentuk koloni seperti ini. Dan ciri khasnya biasanya ketika kita buka cawan petrinya akan tercium bau ragi. Nah, ini dia tadi sebetulnya untuk penanaman bakteri atau penggunaan sampel kita bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode pour plate, yang kedua yaitu spread plate. Ini dia pour plate dan juga spread plate. Nah, untuk pour plate sendiri atau metode tuang, untuk metode tuang caranya mungkin yang sering kita gunakan, kita ambil 1 mili sediaan sampel kita, 1 mili atau 0,1 sesuai dengan literatur yang kita gunakan atau syarat yang kita gunakan, lalu kita tuang di dalam cawan petri, lalu kita ratakan cukup dengan cara memutar-mutar cawan petrinya. Nah, tetapi untuk metode perataan, di sini kita akan menggunakan volume yang kita gunakan sama, tetapi untuk proses perataannya tidak putar-putar cawan petrinya, tetapi kita ratakan menggunakan batang perata. Hasilnya nanti akan tumbuh koloni-koloni. Nah, ini dia beberapa alat yang mungkin akan kita gunakan ketika kita praktikum langsung di dalam lab. Saya rasa semuanya sudah tahu bagaimana cara kerjanya karena memang sudah menempuh praktikum mikrobiologi farmasi. Untuk alat yang kita gunakan kurang lebih ada tabung reaksi, tentunya dengan rak tabung reaksi jika memang dibutuhkan, pipet tetes, lalu di sini ada inkubator yang bisa kita atur suhunya, lalu di sini ada batang perata, ini dia, dan juga ada cawan petri, ada juga kapas steril yang digunakan untuk menutup tabung reaksi. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk uji bakteri spesifik sebetulnya ada banyak sekali media yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menambah informasi kita, silakan dituliskan di kolom komentar media-media apa saja yang bisa kita gunakan untuk uji bakteri spesifik. Kalau tadi di sini menggunakan ada Salmonella, menggunakan SLD, silakan jika memang ada info yang lain,
karena memang sebetulnya bisa menggunakan bisa menggunakan media yang lain, silakan bisa dituliskan salmonella mungkin menggunakan NA, menggunakan PDA, atau menggunakan, SSA, atau menggunakan PSA, atau yang lainnya. Silakan bisa dituliskan di kolom komentar, jangan lupa dituliskan nama NIM, nama bakteri, dan juga media spesifiknya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.